Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Lu punya otak gak? Bang Hotman Paris, gua respect sama lu bang. Terserah kalau lu mau jadi pengacaranya Febri, itu hak lu dan itu ya profesional, gak apa-apa. Tapi lo jangan bawa-bawa nama presiden. Lo kalau mau berak, tainya lu makan sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Prank Alexander, anaknya Hotman Paris ya. Kalian lihat nih, emoticon muntah dia, gue pikir Jadi kata anaknya, dia tuh nggak pernah benar-benar peduli sama orang-orang susah yang katanya dia tolong. Dia cuma mau jadi pusat perhatian doang. Dan itu jadi ilmu marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wings. Lebih hina dari hina. Kami mau percaya bacotan tulang tuh kayak mana coba? Anak sendiri aja pun udah buka kartu, konon lagi perkara bawa-bawa presiden. Hotman Paris, kau pengacara paling goblok di dunia. Goblok kau, udah goblok di dunia. Lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih. Lu punya otak gak? Ngomongin otak, gue tuh tiba-tiba nih ya, jadi inget lagi loh, waktu si Hotman bilang kalau pendukungnya Ahok itu otaknya di pantat. Nyet, nggak apa-apa pendukung Ahok otaknya di pantat. Bacot lo itu yang membangun persepsi seolah-olah presiden itu ikut campur dalam penegakan hukum. Bacot lo itu memframing seolah-olah presiden melindungi koruptor. Paham lu? Tolol, lawyer nggak tahu hukum, memalukan. Cincin lu boleh mengkilap Hotman, tapi sayang otak lu butek. Dia tinggal foto ini kebanggaan dari presiden. Alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum. Publik hari ini heboh. Putra sulung Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea, menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan ayahnya menjadi kuasa hukum tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Lewat media sosialnya, Frank melayangkan kritik tajam dan membongkar beberapa fakta terkait perilaku sang ayah yang dianggapnya hanya melakukan pencitraan publik. Cuy, kalian udah lihat nih yang seru-seru nih. IG story-nya prank Alexander, anaknya Hotman Paris ya. Kalian lihat nih, emoticon muntah dia, gue pikir Pas di kasus Nadiem dibilang Hotman Paris, makanya jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara berbobot itu mahal. Giliran di kasus Febri X Jampitsus dibilangnya sama sekali tidak memungut biaya atau bayaran profesional dari penanganan perkara korupsi yang menjerat kliennya. Lalu anaknya emoticon muntah. Di story selanjutnya nih, dibilang anaknya, orang miskin itu cuma dijadikan senjata marketing aja. He never really care. He only care about being center of attention. Jadi kata anaknya, dia tuh nggak pernah benar-benar peduli sama orang-orang susah yang katanya dia tolong. Dia cuma mau jadi pusat perhatian doang. Dan itu jadi ilmu marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wings. Lebih hina dari hina. Lalu di story selanjutnya lagi nih, Hotman Paris bilang bayarannya super mahal. Nggak harap bayaran dari ex Jampitsus. Di komen anaknya lah ya kan, halah kebanyakan pencitraan, Pritch merit aja angpaunya lu ambil, ala-ala nggak mau duit. Bapak anak ya. Halo tulang Hotman ya, tulang Hotman, mana tahu nggak ngecek IG story-nya Adinda kita. Pulanglah tulang, pulang. Jangan bikin malu keluarga tulang. Soalnya gimana lah, kami mau percaya bacotan tulang tuh kayak mana coba? Anak sendiri aja pun udah buka kartu, konon lagi perkara bawa-bawa presiden, perkara cakap tulang yang baling-baling ya. Febri bilang rumah itu punya dia, tulang Hotman bilang bukan punya dia. Terus banyak lagi ulo yang lainnya, khas orang Medan kali memang tulang ini ya. Jago bekecap, jago bekombur ya kan. Cair berapa tulang? Akibat dari pembelaan terhadap Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, bisa jadi karir Hotman hancur karena dirujak anaknya dan netizen. Buat Bang Hotman Paris, gua respect sama lu bang. Terserah kalau lu mau jadi pengacaranya Febri, itu hak lu dan itu ya profesional, gak apa-apa. Tapi lo jangan bawa-bawa nama presiden, jangan jual-jual nama presiden. Lo kalau mau bela dia silahkan aja, Tapi lo harus tahu presiden gak pernah mentoleransi koruptor, even itu orang terdekatnya dia. Lo kalau mau bilang itu rumah mertuanya Febri, silahkan. Padahal Febri sendiri yang ngaku kemarin itu rumah dia. Lo kalau mau bilang di kasus Febri gua nggak butuh duit, gua udah kaya, silahkan. Padahal pas di kasus Nadiem lo bilang jangan pelit-pelit sama pengacara. Intinya gini, lo kalau mau berak, tainya lu makan sendiri, jangan ngajak-ngajak orang.
Berikut adalah poin-poin utama dari kekecewaan dan kritik yang disampaikan oleh Frank Hutapea. Kritik tajam Frank Hutapea terhadap Hotman Paris sentil masalah angpau. Frank menyindir pernyataan Hotman yang mengaku tidak butuh uang dan menolak dibayar mahal oleh Febri. Frank membongkar bahwa saat adiknya Fritz Hutapea menikah, uang angpau pernikahan justru diambil seluruhnya oleh ayahnya. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ngomongin otak, gue tuh tiba-tiba nih ya, jadi inget lagi loh, waktu si Hotman bilang kalau pendukungnya Ahok itu otaknya dipantat. Nyet, nggak apa-apa pendukung Ahok otaknya dipantat. Woi, pengacara mahal, lu nggak usah deh sok bawa-bawa presiden, apalagi pakai bilang jaga wibawa presiden. Justru bacot lu itu yang membangun persepsi seolah-olah presiden itu ikut campur dalam penegakan hukum. Bacot lu itu memframing seolah-olah presiden melindungi koruptor. Silakan aja, lu mau bela siapapun itu hak lu. Tapi nggak usah lebay lah buat dapat simpatik pakai jual nama presiden. Paham lu? Tolol. By the way, sejak kapan nangkep koruptor itu harus izin presiden? Emang ada undang-undangnya? Lu baca lagi deh, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 pasal 6 tentang KUHP dan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf G. Lawyer nggak tahu hukum memalukan. Cincin lu boleh mengkilap Hotman, tapi sayang otak lu butek. Pakai bilang bela Febri bukan berdasarkan materi. Serius? Masa? Terus gimana dengan Nadiem yang lu bilang pelit, giliran bela yang gak ada bukti korupsi mundur karena bayaran kecil? Udahlah Hotman, jangan banyak bacot. Lu kira publik tolol apa? Bahkan anak lu sendiri aja bilang lu itu pencitraan, orang miskin cuma dijadiin senjata marketing. Dan anak lu juga bilang lu tuh doyan duit sampai ngambil angpau merit saudaranya. Ih, memalukan. Gak nyangka ya pengacara sekali berhotman diskakmat langsung sama anaknya sendiri. Cincin boleh mengkilap Hotman, otak lu butek. Tuding eksploitasi rakyat miskin. Frank menyebut program bantuan hukum rakyat miskin yang dilakukan ayahnya hanyalah strategi marketing. Menurutnya, sang ayah tidak benar-benar peduli dan hanya ingin menjadi pusat perhatian publik. Frank secara terbuka mendesak agar akun Instagram @hotman911official segera ditutup. Ia menyebut platform tersebut sebagai pengais keadilan ala-ala yang hanya digunakan untuk mendongkrak penjualan alkohol bisnis Holy Wings. Sudah setahun pisah jalan, Frank juga mengakui bahwa dirinya sudah tidak saling bertegur sapa dan memilih pisah jalan dengan sang ayah selama 1 tahun terakhir. Paris Hutapea. Bang, saya rakyat Indonesia, salah satu rakyat Indonesia yang menyesalkan ucapan Anda atau perkataan Anda yang menyebutkan bahwa Febri Adriansyah, mantan Jampinsus, sebagai jaksa kesayangan presiden. Waduh, saya menyesalkan, Bang. Saya salah satu pengagum Anda. Saya salah satu orang yang sangat kagum terhadap langkah-langkah hukum Anda sebagai lawyer. Tapi hari ini saya kecewa banget, Bang. Anda mengatakan itu, bahwa Jampitsus adalah jaksa kesayangan presiden yang sudah mengembalikan uang negara sekian triliun. Ingat, mantan Jampitsus itu kerja bukan sendirian. Ada stafnya di bawahnya. Yang asli kerjanya mah stafnya di bawahnya. Dia hanya penekan tanda tangan, sudah. Ya, Bang, kami kecewa. Bang Hotman, saya paling kagum banget tuh dengan putra Anda, Bang Hotman, yang namanya Frank Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya karena langkahnya salah dalam membela. Kenapa? Saya kagum banget nih, kagum banget dengan anak bapak yang namanya Frank Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya dengan kalimat, jangan bawa-bawa presiden kalau mau bantu Febri. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Itu hebat banget. Berarti mengingatkan bahwa presiden adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik Febri. Nah, sekali lagi, Bang, ayo Bang, mumpung belum terlanjur, sadar. Ya, anak Anda telah mengingatkan diri Anda loh, Bang. Ya, ayo Bang, ya. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Ya, kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Kenapa? Itu sebuah bentuk penekanan kepada Anda, dan juga kami rakyat membuat bentuk penekanan kepada Anda. Ingat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan kesetaraan di depan hukum. Jadi sama, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Febri Adriansyah adalah jaksa kesayangan anak presiden, kami rakyat adalah anak yang pertama, anak presiden. Ya. Kalau bicara salah nggaknya Febri, kita tunggu di pengadilan. Anda silahkan berjuang untuk membela sampai nanti di pengadilan tok ingkrah salah atau tidak. Ya. Sekali lagi saya ingatkan Bang Hotman, segera ralat cabut dan mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Di sisi lain, Hotman Paris tetap maju membela Febri Adriansyah dengan alasan ingin menjaga marwah Presiden RI.
Hotman menilai adanya kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap kliennya yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak baik dalam mengembalikan aset negara. Waduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Di sini masalahnya penegakan hukum, Bang. Jangan sampai memalukan, Bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang, Bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati, minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus, Bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi, Bang, udahlah, Bang, jangan inilah, aduh. Ini Abang kayak terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu. Dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas? Atau keluarga Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa? Abang harus belajar lagi, aduh, jangan banyakkan liburan, Bang. Saya malu melihatnya Abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa yang sedang belajar nih. Gara-gara statement Abang nih ngaco semua nih. Menurut saya ngaco ya, menurut saya pendapat saya ngaco, tapi nggak tahu menurut Abang. Hotman Paris resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Perubahan sikap Hotman dari yang sebelumnya sempat mempertanyakan dan mengkritik kejanggalan dalam perubahan status hukum Febri menjadi kini membelanya secara penuh menjadi sorotan publik karena dinilai bertolak belakang. Berikut adalah poin-poin penting mengenai dinamika perubahan sikap Hotman Paris hingga akhirnya turun gunung menjadi pengacara ex-Jampitsus. Alasan Hotman Paris bersedia membela Febri menjaga marwah presiden. Hotman Paris menegaskan bahwa alasan utamanya menjadi kuasa hukum bukan demi uang, karena ia mengaku sudah kaya raya dan biasa dibayar super mahal oleh konglomerat. Ia turun tangan karena tidak rela marwah Presiden Prabowo Subianto tercoreng. Febri dinilai memiliki rekam jejak bagus dalam memulihkan aset negara ratusan triliun rupiah dan kinerjanya sempat berkali-kali diapresiasi langsung oleh Presiden. Menilai adanya kriminalisasi, Hotman menganggap proses penetapan Febri sebagai tersangka penuh kejanggalan hukum dan terkesan dipaksakan untuk mendesak Febri mundur dari jabatannya. 2. Kritik Hotman terhadap kasus tersebut setelah mempelajari dokumen perkara. Hotman menyoroti beberapa keanehan dalam penetapan status tersangka kliennya, pelanggaran KUHP. Hotman mengkritik keras proses hukum yang dinilai menabrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya karena penyidik langsung menetapkan Febri sebagai tersangka penerima suap. Sementara pengusaha Tan Kian yang dituduh memberi suap masih berstatus saksi. Hotman juga mempertanyakan mengapa penegak hukum menetapkan status tersangka terhadap pejabat yang menjadi tangan kanan kebanggaan Presiden tanpa meminta izin atau memberitahu Presiden terlebih dahulu. Bantahan Hotman terhadap tuduhan korupsi, tuduhan suap 50 miliar rupiah. Hotman membantah klaim bahwa Febri menerima aliran dana dari pengusaha Tan Kian terkait kasus PT ASA BRI, mengingat saat posisi panel decision kasus tersebut berjalan, Febri belum menjabat sebagai Jampitsus. Temuan berangkas emas dan uang mengenai temuan emas seberat 74 kg dan uang asing bernilai jutaan dolar di rumah Sentul, Hotman mengklarifikasi bahwa aset tersebut bukan milik Febri, melainkan rumah hibah dari mertua kepada anak Febri. Begini respons publik dan komunitas hukum yang kritik beda sikap. Peneliti hukum seperti dari Pukat UJM menilai wajar jika ada perbedaan narasi dari Hotman sebelum dan sesudah menjadi pengacara, karena ia kini memiliki kewajiban profesi untuk membela kepentingan kliennya. Namun mereka menegaskan bahwa semua orang sama di mata hukum dan prestasi masa lalu tidak bisa dijadikan alasan seseorang kebal hukum. Fenomena unfollow massal, langkah Hotman membela mantan pejabat yang terjerat kasus korupsi ini memicu reaksi negatif dari sebagian netizen. Akun Instagram resmi Hotman Paris dilaporkan kehilangan lebih dari 100.000 followers dalam waktu 2 hari setelah pengumuman tersebut.